Oke, jadi ini adalah MSI Cloud, handheld console yang beda sendiri dibandingkan kompetitornya yang resmi di Indo. Prosesornya dia pakai Intel Core Ultra. Menarik. Di video review kali ini saya bakal ngelakuin pendekatan yang berbeda. Saya akan coba bawa si MSI Cloud ini sebagai handheld yang beneran. Jadi saya pakai dia untuk traveling ke Bali. Dan coba kita lihat berapa lama daya tahan baterainya, performanya gimana. Kalau misalkan tanpa dicas, apakah performanya menurun. Dan kalau Anda seorang gamers, haruskah Anda beli si MSI Cloud ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin handheld konsolnya MSI ini bukanlah handheld konsol yang baru karena saya udah pernah pegang dulu di Computex 2024, tapi saya baru bisa review sekarang. Malah momennya pas sih, karena BIOSnya udah lebih optimal. Kata Mas Dedi Jagat Review, BIOS yang pertama itu belum optimal. Dan di video Mas Dedi, versi BIOSnya masih versi 108 dan drivernya masih versi 1015448. Nah, yang saya pakai ini versi BIOSnya lebih baru lagi dan lebih terupdate. Dan spoiler soal performanya ini bakal lebih stabil dan juga lebih oke ketimbang BIOS yang ada di videonya Mas Dedi Jagat. Tapi sekarang saya mau ceritain dulu gimana experience saya pakai handheld konsol MSI Cloud ini selama kemarin saya traveling. Kalau untuk gripnya, dari semua konsol yang pernah saya coba, menurut saya dia yang paling enak sih. Permukaannya juga nggak licin, padahal bahan permukaannya ini bukan glossy ya. Dia matte, tapi entah kenapa gimana MSI bikinnya, matte-nya ini sama sekali nggak gampang nempel dengan fingerprint. Gripnya juga lebih pakem. Kalau untuk desain sih ya kayak handheld konsol pada umumnya yang mengadaptasi desain stick Xbox dengan analog kiri agak di atas, terus yang kanan di bawah. Tombol-tombolnya pun juga tombol Xbox. Untuk tombol saya nggak ada komplain. Enak, nyaman, empuk, tactile-nya juga dapet, kerasa mahal lah. Analognya juga cukup responsif. Dan ketika kita tes untuk analognya ini, dia punya average error sekitar 4,7% dengan latency sekitar ya 1 milisecond. Masih oke lah. Untuk bobot dibandingkan dengan kompetitor, dia memang lebih berat. Bobotnya ini ada di 675 gram. Tapi distribusi beratnya ini pas. Jadi kalau misalkan kita pegang dengan dua tangan, nggak ada area yang kerasa lebih berat sebelah. Jadi dipakai lama itu nggak gampang kram. Kemarin saya buat main di restoran, di pesawat, di mobil, di bus. Main dari baterai 100% sampai tinggal 10%, pergelangan tangan saya itu masih aman. Tapi akan beda kalau misalkan kita buat mainnya itu sambil telentang kayak gini. Karena itu bakalan bikin ya pergelangan tangan cepet capek. Tapi kalau posisi duduk terus sikunya itu kayak nempel di mana jadi sandaran, itu nggak kram sih. Buat yang suka RGB, dia juga punya ciri khasnya MSI, Mystic Light. Yang RGB-nya ini bisa kita custom dan tempatnya itu ada di beberapa area tombol. Tapi saran saya karena ini handheld yang kemarin saya gunakan untuk traveling, kalau tujuannya memang untuk traveling, matiin aja RGB-nya karena itu bisa menghemat baterai. Kalau mau hemat baterai lagi, bisa turunin juga untuk refresh rate layarnya ke 48 Hz. Contohnya kayak saya kemarin main game FIFA, karena saya mainnya itu nggak online, kayak mode player karir gitu, saya mainnya di 48 Hz. Di MSI Center Tab-nya, ini kita bisa atur 48, 60, atau 120 Hz. Tapi kalau mainnya game Valorant, game PUBG, atau game kompetitif, ya tinggal nyalain aja ke 120 Hz-nya dengan catatan baterainya bakal lumayan drone lagi. Dan ngomongin soal layar, dia punya dimensi 7 inch, panelnya IPS, dan untuk color gamut dan juga color volume-nya, sRGB ketika kita tes dia ada di 95%, Adobe RGB-nya 72%, brightness-nya ketika mode indoor itu hampir 500 nits. Terus biar lebih hemat lagi untuk main gamenya, turunin refresh rate dan juga turunin volume. Sebenarnya kalau kita ngomongin audionya si MSI Cloud ini, audionya udah super immersive. Dia punya speaker 2 watt stereo, tapi ya karena ini handheld, mau nggak mau kemarin saya tuh main game FIFA cuma di sekitar 25% volumenya. Terus modenya ada di AI Studio, brightness saya set di 40%. Dan untuk main FIFA dengan per babak 6 menit, berarti satu matchnya 12 menit. Kalau misalkan Mystic Light-nya tadi nyala, itu satu match dia berkurang 20%. Tapi kalau misalkan dimatiin, satu match berkurangnya 15%. Hemat 5% dengan mematikan RGB. Untuk analog, dia juga udah ada Hall effect, ada vibrate, ada trigger juga yang nambah feel main game jadi lebih memacu adrenalin. Karena kalau main game FIFA ketika sliding atau ketika goal itu ada kayak getarannya, apalagi kalau main game racing, getarannya itu juga kalau misalkan ada polisi tidur dia juga bakal getar. Jadi feel main game itu
lebih dapat. Terus di bagian belakang ada tombol makro yang bisa kita custom M1 dan juga M2, dan di bagian belakang ini ciri khas MSI banget sih. Lubang grill exhaust-nya banyak dan rapi. Selama saya pakai ini titik panas tertingginya ketika dibuat main game di 43 derajat Celcius di bagian deket kipas. Tapi untuk area yang kita pakai untuk main game kayak tombol-tombolnya aman, ada di 34 derajat Celcius. Selama saya pakai memang tangan saya itu nggak pernah kayak wah kepanasan gitu ya, karena memang adem. Sayangnya nggak kayak beberapa kompetitornya yang dia ada touchpad-nya juga, tapi sama MSI diganti. Jadi kalau kita tekan tombol makro yang ada di sini bakalan pop up menu, yang di dalam menu ini kita bisa ganti mode desktop ataupun mode gamepad. Emang fungsinya mode desktop ini buat apa? Ya karena ini base-nya itu on Windows 11. Jadi suatu saat kalau memang lagi benar-benar dibutuhkan, ya si handheld-nya ini bisa kita gunakan untuk kerja. Ya seperti Windows pada umumnya. Jadi kalau kita gerak-gerakan analognya ya bakalan muncul pointer sama kayak kita gerakin mouse. Tapi tetap yang paling enak sih ya dikonekkan ke monitor atau TV yang ada Type-C-nya, karena Type-C-nya ini udah Intel tahun 2004 yang juga udah support sama DisplayPort. Kemarin kita coba render Premiere Pro 4K sih bisa ya, tapi lumayan lama. Di 18 menit 55 detik, kalau Full HD lebih kenceng di 6 menit 42 detik. Kalau kita gunakan untuk rendering 3D juga bisa dengan Blender BMW, kemarin kita coba di 3 menit 42 detik untuk CPU rendernya. GPU rendernya pakai Intel Arc-nya itu di 6 menit 56 detik. Ya sebenarnya bukan standar ideal buat rendering, tapi suatu saat siapa tahu kita lagi lupa bawa laptop, lupa bawa PC, dan adanya cuma handheld console ini, ya istilahnya kayak tangga di rumah lah. Tangga di rumah itu nggak selalu dipakai, tapi kalau pas butuh pasti kepake. Dan di dalam paket pembeliannya juga ada charger tentunya. Chargernya itu support 65 watt. Yang kemarin ketika kita gunakan untuk ngecas 10 ke 100%, dia butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Apakah kurang cepet? Kayaknya udah nggak bisa di atas 65 watt deh. Karena kalau misalnya dipakai 90 atau 120 watt, bahaya. Karena kalau misalkan dayanya tuh masuk terlalu gede, jatuhnya handheld konsolnya nggak bakalan bisa dipakai sama dicas. Karena udah panas dari arus masuk power delivery-nya tadi. Tapi pertama seperti biasa kita coba Intel Core Ultra 7-nya ini di Cinebench R15. Jadi kita coba kalau misalkan kita cas berapa skornya. Skornya itu kalian bisa lihat di sini, single core-nya itu 224, multi core-nya ya rata-rata di kisaran 1500 sampai 1700 lah. Nah, ketika nggak dicas, single core-nya memang turun di 187-an, multi core-nya itu masih tetap bisa dapat di kisaran 1500 sampai 1700 poin. Yang hasilnya ketika kita gunakan untuk main game, contohnya game Genshin Impact. Ini kita coba sambil dicas, resolusinya Full HD, grafiknya low, Genshin Impact, average FPS dia dapat 60, minimum FPS-nya di 56-an. Nah, ketika nggak dicas, average FPS dia masih dapat 60-an. Dan untuk dropnya memang ada drop, tapi nggak ada laggy dan performa yang terlalu signifikan gitu turunnya. Dropnya itu paling rendah cuma di 42 FPS. Terus game-game racing kayak Assetto Corsa dengan settingan grafiknya World Maximum, average FPS dia dapat di 126 ketika dicas. Dan kalau misalkan nggak dicas, ya skornya mirip-mirip lah, 132 average FPS-nya. Drop-dropnya juga mirip-mirip. Terus di game Cyberpunk kita coba pakai dua resolusi ya. Pertama resolusi Full HD, dia dapat average FPS itu di 36, drop-dropnya 24 FPS. Kalau misalkan kita turunkan lagi ke 720p, average FPS-nya nambah jadi 44 FPS, dropnya ya di sekitar 28. Ketika nggak dicas dengan settingan yang sama, Full HD dan juga HD, average FPS yang didapetin juga mirip-mirip sama Cyberpunk dengan dicas tadi. Shadow of Tomb Raider kita juga pakai resolusi Full HD dan HD, dan hasilnya kalau kita lihat di grafiknya ini, Shadow of Tomb Raider tanpa dicas dan juga dicas itu juga masih mirip-mirip. Terus kalau kita lihat suhunya ketika main game, contohnya game Genshin Impact, CPU package powernya itu ya dia terjaga di kisaran 28 watt, dan suhu prosesor bagian dalamnya itu juga nggak menyentuh 80 derajat Celcius. Game-game lain kayak Assetto Corsa itu juga mirip-mirip walaupun sama dicas. CPU package powernya itu ada di kisaran ya 29 watt, dengan suhu temperatur di bagian dalamnya kisaran 80 derajat Celcius. Cyberpunk dan juga game-game lainnya kalau kita lihat memang ya CPU-nya ini dilimit di 30 derajat Celcius. Ya karena ini barang kecil, kalau barang kecil dipaksa untuk bener-bener bisa di atas 30 watt, wah baterainya bisa bakal lebih boros lagi. Untuk harga dia ada di 9 jutaan, mirip-mirip sama handheld konsol kompetitornya. Dan kesimpulannya untuk MSI Claw A1M ini, dia enak sih ya buat traveling karena koneksinya udah support Wi-Fi 7 yang selama saya pakai untuk main game online gak ada yang namanya masalah internet. Terus Bluetooth-nya juga yang terbaru versi 5.4, hemat daya. Performanya kalau nggak dicas juga masih oke buat main game, nggak harus cari colokan dulu untuk ngeluarin performa optimalnya. Suhu juga relatif dingin,
layar hampir 100 Hz RGB walaupun sayangnya belum OLED. Refresh rate-nya juga bisa kita set di 120 Hz. Type-C-nya juga udah support sama Thunderbolt, power delivery, dan juga DisplayPort. Kalau suatu saat butuh bisa dikoneksikan dengan monitor. Speakernya juga udah imersif, tapi sayangnya ketika saya gunakan untuk traveling kemarin, baterainya kalau misalkan saya gunakan untuk main game FIFA 4 match dari 100%, itu sisa 10% dengan settingan yang udah saya irit-irit sebenarnya. RGB-nya mati, volumenya 20%, brightness-nya 40%. Tapi untuk 4 match FIFA 100%, dia sisa 10%. Tapi biasanya beda game ya, beda juga untuk daya tahan baterainya. Kalau kalian punya MSI Claw ini, coba deh tulis di kolom komentar kira-kira kuat berapa lama daya tahan baterai dari handheld konsol MSI kalian. Terus karena dia berat, posisi main tuh kalau telentang kurang nyaman sih, karena lumayan berat dan pergelangan tangan jadi lumayan kram. Dan sekarang kalau kita lihat pasar konsol, wah kayaknya hampir semua brand ngeluarin handheld konsol sekarang ya. Bahkan di Computex, brand HP pun juga saya lihat ngeluarin handheld konsol. Dan MSI termasuk salah satunya yang berani beda dengan menggunakan tim biru. Dan menurut saya juga yang paling cepat untuk ngonter masalahnya. Karena memang di awal-awal keluarnya dia, BIOS-nya itu kayak kurang optimal gitu. Bahkan di videonya Mas Dedi, kalau misalkan dicas performanya turun, nggak dicas performanya naik. Kan aneh ya. Tapi sekarang dengan BIOS yang terbaru, udah aman. Walaupun ini kadang masih ada bug juga dari software MSI Center-nya. Kadang keyboardnya nggak mau muncul, tapi untungnya ada tombol dedicated sendiri untuk munculin keyboard. Tapi selain itu untuk software bugnya udah jarang sih saya temui. Dan terakhir, kalau kalian gamers, apakah worth it untuk beli MSI Claw A1M handheld konsol ini? Kalau dilihatnya dari sisi performa, suhu yang adem, terus gak throttle, menurut saya worth it sih. Tapi MSI saran saya ke depan ya diperhatikan lagi untuk baterainya. Siapa tahu ada sisi update yang bisa lebih hemat baterainya lagi biar lebih enak lagi buat traveling. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.